Setiap langkah yang kita tempuh, Cita Mulia ada di depanku, mendidik hati, membangun jiwa, menjadi pelita di jalan yang hampa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, dari anggota kami, saya Rina Aziza dari SD Negeri Aji Barangwetan akan berperan dalam praktek 1 sebagai coach dan rekan Saya Muri Indah Stuti dari SD Negeri 1 Banjarsari akan berperan sebagai coach. Saya Hari Septiono dari SD Negeri 2 Pancurendang akan berperan sebagai observer. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari. Gimana kabarnya hari ini, Bu Uri? Alhamdulillah Pak, baik kabar saya hari ini. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik juga. Ibu akan melakukan coaching ya hari ini ya? Iya betul Pak. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Bu. Nanti pada saat coaching saya akan melakukan penilaian sesuai rubrik penilaian. Kemudian apakah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga bagaimana nanti coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di mana harus ada kemitraan, harus ada proses kreatif, dan harus memaksimalkan potensi seperti itu, Bu. Siap? Ya Pak, siap. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan aktif Pak. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang mau dimaksimalkan, Bu? Yang ingin saya kembangkan atau memaksimalkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi kompetensi yang mau dimaksimalkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, dari kompetensi tadi, kira-kira indikator ketercapaian yang mau Ibu capai itu apa, Bu? Indikator ketercapaiannya yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach menemukan solusi dari permasalahan Pak, mencari solusi sendiri dari permasalahannya. Oh, baiklah. Dari kompetensi itu dan indikatornya sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan sekarang melakukan proses coachingnya. Nanti setelah selesai proses coachingnya di pasca observasi, silakan Bu Uri, nanti saya hubungi kembali. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Uri. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Wuri, walaupun ada sedikit yang mengganjal di hati nih Bu Wuri. Bu Wuri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ada apa nih Bu Rina? Boleh diceritakan kepada saya? Iya Bu Wuri, begini Bu Wuri, akhir-akhir ini setelah saya ada murid saya dalam mengikuti pembelajaran itu nampak tidak bersemangat Bu. Itu saya buktikan dari pengumpulan tugasnya kira-kira hanya 50% Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi apa nih tujuan atau harapan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Ya tentu Bu, harapan saya dari perbincangan hari ini bersama Bu Wuri, saya mengharapkan semoga nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya akhir-akhir ini. Oh baik Bu Rina. Apakah sebelumnya Bu Rina sudah menelusuri apa penyebab anak-anak tersebut tidak semangat mengikuti pembelajaran Ibu? Iya Bu, kalau saya amati ya, anak-anak tersebut itu Bu, ketika pelajaran kurang aktif, ada pula yang diam, ketika ditanya juga ada yang tidak menjawab, dan intinya itu murid saya itu acuh tak acuh dalam mengikuti pembelajaran Bu. Oh gitu, memangnya pada saat itu Bu Rina melakukan pembelajaran yang seperti apa Ibu?
Nah, karena pada saat itu pembelajaran yang saya lakukan, saya hanya menggunakan metode ceramah dan saya menggunakan sumber-sumber belajar itu dengan buku teks pelajaran yang ada di kelas saja. Oh begitu, jadi siswanya kurang aktif ya Bu. Kalau saya beri rentang 1 sampai 10 dalam hal keaktifan murid di kelas Bu Rina, itu kira-kira berapa rentangnya Ibu? Mungkin dari nilai keaktifan murid saya itu Bu masih dalam kondisi sekarang masih di level 6 ya Bu. Tetapi kalau dilihat dari minat dan bakat anak yang berbeda-beda itu mungkin ada juga yang di level 7. Oh begitu ya Bu, jadi berbeda-beda ya Bu dalam satu kelasnya. Dan harapannya Ibu Rina itu seperti apa untuk keaktifan murid Bu Rina nanti ada di posisi berapa Ibu? Ya harapan saya tentunya ya Bu, murid-murid saya itu ada di posisi level 10. Tetapi untuk kondisi saat ini ya Bu, saya mengharapkan ada di level 9 saja, itu sudah sangat luar biasa. Nah, agar murid Bu Rina keaktifan di kelasnya dan semangatnya berada di level 9, kira-kira apa nih yang akan Bu Rina lakukan dalam pembelajaran? Iya Bu, untuk menaikkan ke level angka 9 tersebut ya Bu, mungkin yang bisa saya lakukan itu Bu, saya akan merancang pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian saya akan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, serta saya juga akan menggunakan sumber-sumber pembelajaran yang menyenangkan, yang memanfaatkan yang ada di lingkungan sekolah agar tercapai tujuan pembelajaran. Oh bagus Bu, bagus sekali rencana Bu Rina. Lalu siapa yang bisa membantu Bu Rina dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Ibu? Yang dapat membantu saya mungkin dalam melaksanakan rencana tersebut ada kepala sekolah, rekan guru, dan saya juga akan mengkomunikasikannya kepada wali siswa seperti itu. Baik Bu, kira-kira berapa lama waktu yang Bu Rina butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu. Saya akan terapkan secara secepat mungkin. Mungkin hanya pencapaiannya Bu yang akan saya butuhkan waktu lama, karena tidak ada pencapaian yang instan. Kalau begitu kapan Bu Rina bisa mulai melaksanakan rencana tersebut Ibu? Mungkin secepatnya akan saya terapkan ya Bu, agar murid saya ini mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu komitmen seperti apa yang Bu Rina lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Ibu? Komitmen itu mungkin saya akan konsisten Bu, terus belajar dan mengupgrade segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin bisa juga berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik agar bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan menggunakan media yang menarik sehingga kehadiran saya selalu ditunggu oleh murid. Oh begitu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ya, di sekolah saya dukungan sarana dan prasarana mungkin sudah saya dapatkan semua Ibu. Mungkin hanya moral dari saya intern saja yang mungkin akan saya konsistenkan dalam melaksanakan rencana tersebut. Baiklah Bu Rina, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Rina setelah kita berbincang sejenak tadi? Ya, perasaan saya lega sekali Bu. Saya merasa senang sudah berbincang dengan Bu Wuri, dan saya juga menjadi bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Rina sampaikan? Saya rasa cukup ya Bu Wuri. Terima kasih banyak Bu Wuri telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi terhadap permasalahan saya tersebut Bu Wuri. Terima kasih banyak Bu Wuri. Saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Rina. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Rina. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu hasil observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Begitu Pak. Oke Bu Uri, menurut saya sebagai observer untuk proses coaching tadi Bu Uri dan Bu Rina itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Uri juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rina, sehingga tadi Bu Rina bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bapak. Begitu. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Bagaimana kabarnya Pak Hari? Alhamdulillah baik Bu. Bu Rina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Hari. Dengar-dengar Pak Hari ini mau melakukan coaching ya Pak? Iya Bu, betul. Ya, sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Nanti ketika melakukan coaching ada penilaian, saya akan melakukan penilaian ya Pak sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, serta apakah Pak Hari sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga bagaimana coaching menanggapi pertanyaan coachingnya. Nah, jangan lupa juga Pak Hari disesuaikan dengan prinsip coaching seperti ada kemitraan, harus ada proses yang kreatif, dan harus memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Pak, siap? Siap Bu. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Hari capai pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu untuk kehadiran penuh, lalu mengajukan pertanyaan berbobot serta mendengarkan aktif Bu. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak Hari kembangkan? Untuk yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, dari kompetensi tadi, kira-kira apa indikator ketercapaian yang ingin Pak Hari capai? Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu saya ingin coaching nantinya menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bu. Oke Pak Hari, dari kompetensi dan indikator yang sudah Pak Hari jelaskan, silakan Pak Hari bisa melakukan proses coachingnya, dan nanti setelah selesai akan bertemu saya kembali di pasca observasi. Begitu nih Pak? Ibu, siap, terima kasih. Sama-sama Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Dengar-dengar Bu Uri ada yang ingin dibicarakan ya dengan saya. Iya benar Pak. Apakah Pak Hari punya waktu? Oh tentu saja Bu. Ada hal apa ya Bu?
Ya gini Pak, ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Pak Hari. Permasalahannya yang terjadi itu dalam kelas saya Pak, terdapat ada permasalahan terhadap murid-murid saya. Oh begitu Bu. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu harapkan nantinya? Iya Pak, saya ingin nantinya itu saya menemukan solusi dalam permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Oh begitu ya Bu. Dengan murid-murid Ibu, kalau boleh tahu permasalahannya, permasalahan apa yang terjadi dengan murid-murid dan seperti apa Bu? Begini Pak, di dalam kelas saya itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran yang saya sampaikan Pak. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu ini tidak memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan itu kenapa ya Bu? Oh ya Pak, sepertinya ada beberapa faktor ya Pak yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan dalam pembelajaran Pak. Oh begitu ya Bu. Ada beberapa faktor, kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi? Mungkin ada sudah saya tanyakan kepada anak tersebut dan ada yang menjawab anak itu belum sarapan dari rumah, dan juga anak lainnya yang saya tanyakan mereka memang memiliki pemahaman yang agak lambat Pak untuk memahami pembelajarannya. Begitu ya Bu. Ada yang tidak sarapan dan ada juga yang memang daya serap anak itu memang lambat. Jadi seberapa besar harapan Ibu nanti terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajarannya? Harapan saya itu ya Pak, setidaknya anak-anak setelah saya menerapkan pembelajaran itu mereka paham dengan menjawab pertanyaan saya Pak, dan tidak hanya seperti dia melamun atau menggelengkan kepala saja Pak, begitu. Oh begitu. Paling tidak memberikan respon yang baik, respon positif ya Bu. Baik Bu, setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Begini Pak, mungkin yang sedang terpikirkan oleh saya itu ada beberapa hal yang ingin saya lakukan Pak. Hal pertama yang akan saya lakukan yaitu bagi murid tadi saya akan menyampaikan bahwa sarapan itu penting dilakukan dari rumah setiap pagi, dan akan menginformasikan juga kepada orang tua siswa, menyampaikan bahwa setiap anak harus sarapan, dan untuk itu yang pemahamannya lambat mungkin akan memberikan bimbingan kepada siswa tersebut Pak. Baik Bu, itu rencana yang sudah sangat bagus, di mana Ibu mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan sehingga nanti murid bisa lebih fokus untuk belajar. Kemudian untuk murid yang agak lambat akan diberikan bimbingan lebih. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Mungkin bimbingannya itu dapat saya berikan berupa latihan dalam praktik tentang pemahamannya mengenai pembelajaran yang telah dipelajari dalam pembelajaran yang lalu, begitu Pak. Gitu ya Bu. Tetapi tetap Ibu bimbing terus-menerus begitu ya Bu? Iya Pak, saya bimbing terus-menerus sampai mereka bisa. Oh iya, sampai mereka bisa. Kapan rencana akan dilaksanakan bimbingan tersebut Bu? Ya Pak, saya akan melaksanakannya setelah selesai pembelajaran. Ya bagus Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini yang akan diterapkannya nanti? Tentunya Pak, saya akan melaksanakannya secara konsisten dan terus-menerus sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid saya itu Pak. Oh iya Bu, kira-kira siapa saja yang nantinya dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Tentunya dalam hal ini ya kepala sekolah yang akan membantu, dan kemudian juga orang tua yang akan bekerja sama, dan tentunya juga teman sejawat ya Pak. Oh ya, saling berkolaborasi untuk hasil yang lebih baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya?
Oh ya, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkannya, Pak. Sekali rencananya Bu, berarti untuk kedepannya agar murid dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu terapkan, Ibu akan menjalin komunikasi dengan para orang tua, kemudian Ibu memberikan bimbingan yang lebih kepada anak yang membutuhkan, begitu ya Bu. Dari perbincangan kita ini, kira-kira nanti bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Iya Pak, Alhamdulillah perasaan saya lega sudah berbagi cerita dengan Bapak dan mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Saya kira pembicaraannya sungguh luar biasa dan saya harap mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan apa yang sudah direncanakan Bu. Ya Pak, saya akan semangat dalam melaksanakannya dan membimbing murid-murid saya Pak. Baik Bu, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup Pak untuk masalah saya dan terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya undur diri dulu, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Tadi sudah melakukan proses coachingnya ya Pak Hari ya. Sebelum penutupan ya Pak Hari, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih di pasca observasi. Apa saja yang sudah Pak Hari lakukan ya pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Pak Hari, menurut saya sebagai observer ya Pak, proses coaching tadi Pak Hari sudah berjalan dengan baik ya. Prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan Pak Hari juga sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kemudian Bu Wuri juga dapat menemukan solusinya dari permasalahannya tersebut. Tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak Hari sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apalagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi Pak Hari lakukan. Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, semoga kedepannya ya Pak Hari dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat ya Pak ya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wuri. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu Wuri. Bagaimana kabarnya Bu Wuri hari ini? Alhamdulillah baik juga. Ibu akan melakukan coaching hari ini? Iya betul Bu. Sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nanti. Pada saat coaching, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian, apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot? Dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching di mana harus ada kemitraan, harus ada proses yang kreatif, dan harus memaksimalkan potensi seperti itu ya Bu. Siap? Iya Bu, siap Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini, Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, serta dapat mendengarkan aktif, Bu. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang mau dimaksimalkan oleh Ibu Rina? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot
dan mendengarkan secara aktif. Oh, seperti itu ya. Jadi kompetensi yang mau dimaksimalkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, dari kompetensi tadi, kira-kira apa indikator ketercapaian yang mau Ibu Rina capai? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Oh, baiklah, dari kompetensi itu dan indikatornya sudah Ibu jelaskan tadi ya. Silakan sekarang melakukan proses coachingnya. Nanti setelah selesai proses coaching di pasca observasi kita akan bertemu lagi ya, Bu Rina. Jadi silakan dimulai, Bu Rina. Baik, terima kasih Bu Wuri. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya nih Pak Hari? Alhamdulillah baik, Bu. Walaupun ada sedikit yang mengganjal di hati nih, Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Hari. Apa boleh diceritakan Pak? Jadi akhir-akhir ini rekan-rekan guru di sekolah saya, setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya masih monoton, Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi apa nih tujuan atau harapan Pak Hari dari perbincangan kita hari ini? Yang saya harapkan ya Bu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan nantinya dalam metode pembelajarannya seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Jadi rekan-rekan guru di sekolah Bapak itu cara pembelajarannya masih monoton. Lalu kira-kira perubahan cara penyampaian materinya itu seperti apa Pak yang Pak Hari inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif, Bu. Misalnya dengan metode-metode yang sekarang sedang marak seperti aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau tidak jauh dari PowerPoint, itu sudah cukup bagus, seperti itulah kira-kira. Baik, jadi intinya Pak Hari ingin rekan-rekan guru Pak Hari penyampaian materinya itu lebih bervariatif seperti itu ya Pak. Misalnya ada level 1 sampai 10, kira-kira sesuai kondisi dan situasi saat ini berada di level berapa Pak Hari? Kira-kira masih di level 5 sih Bu, karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior menggunakan metode ceramah seperti itu. Baik, jadi masih di level 5 untuk saat ini. Kira-kira Pak Hari ingin adanya perubahan nanti dari level 5 itu ingin dinaikkan ke level berapa? Saya sih inginnya di level 7 saja, itu juga sudah cukup baik Bu, mengingat masih banyak guru-guru senior di sekolah saya. Baik, jadi Pak Hari menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut ini kira-kira ada rencana atau apa nih yang mau Pak Hari rencanakan agar rekan-rekan guru di sekolah Pak Hari dapat merubah cara penyampaian pembelajarannya? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan Bu. Mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu Bu. Baik Pak Hari, jadi Pak Hari berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu seperti itu. Adakah strategi lain yang dapat selain mentoring yang dapat digunakan? Mungkin saya akan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah Bu. Baik, jadi pilihannya ada 2 ya Pak ya, mau melakukan mentoring atau membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Pak Hari yang mana Pak? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bu, mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti. Misalkan untuk workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak juga Bu, membutuhkan narasumber, juga membutuhkan waktu yang lebih lama.
Baik, jadi intinya Pak Hari ini lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Kalau begitu, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Pak Hari akan melaksanakannya? Mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir, Bu. Baik, minggu depan ya Pak Hari rencananya akan melakukan kegiatan mentoring. Adakah yang nanti dapat membantu Pak Hari dalam melaksanakan rencana tersebut? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Bu Ane ataupun Bu Dani yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu, Bu. Baiklah Pak Hari, jadi akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru-guru yang ada di sekolah Pak Hari ya? Benar, Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Baiklah Pak Hari, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya. Nah, kira-kira apa nih yang Pak Hari dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan ini saya mendapatkan gambaran, Bu, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru itu mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan metode mentoring tadi, Bu. Baik Pak Hari, mudah-mudahan rencana Pak Hari ini berjalan dengan lancar ya Pak. Mungkin saya cukupkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih, saya sampaikan, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wuri. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Pak Hari. Nah, sebelum penutup ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching saya untuk menciptakan permasalahannya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Oke Bu Rina, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi Bu Rina dan Pak Hari sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Dan Bu Rina juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Hari sehingga Pak Hari bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, Itu, Bu. Kompetensi yang ingin saya lakukan ya Bu, saya ingin lebih memahami lagi proses coaching tersebut sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup ya Bu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tantangan yang menghadang takkan padamkan semangat juang. Dengan langkah tegap tanpa gentar, kami siap untuk terus belajar.